Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, pada kali ini akan saya menjelaskan tentang cara zikir untuk bisa sampai kepada Allah. Bahwa perlu diketahui di dalam kita untuk usul kepada Allah, untuk sampai kepada Allah, maka ada tingkatan-tingkatan makom yang harus kita lalui bersama untuk kita bisa sampai kepada Allah. Makom yang pertama yang harus kita lalui untuk kita di dalam berzikir kepada Allah, yaitu adalah namanya yang pertama makom muhadharah. Makom muhadharah ini adalah tempat yang seperti kita alami sekarang ini. Kita bisa berbicara sesama teman, bisa berbicara sesama saudara, bisa juga kita berbicara. Itu semua adalah berada pada tatanan syariat. Apa zikir di makom muhadharah ini yang kita pelajari di dalam ilmu syariat adalah dengan ucapan la ilaha illallah. Itu zikirnya di dalam makom muhadharah. Biasa kita menyebutkan la ilaha illallah. Tingkatan yang kedua yang harus kita lalui untuk kita berzikir untuk menuju Allah adalah makom yang disebut dengan makom mukasyafah, di mana di dalam makom ini adalah tempat-tempatnya ruh, alam gaib, bukan di dunia lagi. Makom mukasyafah ini adalah tempat-tempatnya alam arwah, alam gaib. Jadi semua hal-hal yang gaib ini ada di dalam makom mukasyafah, di mana zikir yang dilakukan di dalam makom mukasyafah ini disebut dengan zikir sir, zikir rahasia. Caranya bagaimana? Zikir sir tidak mengucapkan, tapi ketika nyawa kita keluar masuk, dia ada zikir. Ketika nyawa kita masuk, kita menyebutkan hu. Ketika nafas kita keluar, nyawa kita keluar, nafas kita keluar, masuk nafas, itu Allah. Masuk hu, keluar Allah. Jadi hu Allah, hu Allah, hu Allah. Itulah zikir yang ada di dalam makom mukasyafah, zikir sir namanya. Zikir yang kedua ini, zikir jahr, zikir jahr dan zikir sir ini, maka tidak bisa akan menyampaikan kita kepada Allah, karena masih semuanya ini masih menyebut. Zikir jahr kita masih menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam zikir sir masih kita juga menyebut. Keluar nafas Allah, nafas masuk menyebut hu Allah, hu Allah. Jadi semua yang dua ini, zikir jahr dan zikir sir, ini masih belum bisa menghantarkan kita
untuk bertemu dengan Allah. Maka bagaimana kita untuk bisa sampai kepada Allah? Maka kita harus melewati zikir yang terakhir, yang ketiga. Zikir yang ketiga ini yang disebut dengan maqam musyahadah. Disebut bagaimana zikirnya? Zikirnya adalah yang disebut dengan zikir sirrul asrar. Kalau yang kedua tadi adalah zikir sir, zikir rahasia, nafas masuk keluar, masuk hu Allahu Allah. Maka yang ketiga adalah zikir sirrul asrar. Di mana zikir sirrul asrar ini zikir rahasia di dalam rahasia. Zikir rahasia di dalam rahasia. Karena di dalam sir masih ada sir lagi di dalamnya yang harus kita pahami bersama. Zikirnya bagaimana? Bagaimana caranya berzikir di dalam zikir sirrul asrar? Maka tidak mengucapkan biduni harfin, biduni ismin, biduni lafdin. Tidak berkata, tidak dengan lafaz, tidak dengan nama, tidak, semuanya tidak menyebutkan di dalam zikir sirrul asrar ini. Maka bagaimana caranya? Maka di sini yang harus kita pahami ada 3 cara untuk kita melakukan zikir sirrul asrar di sini. Yang pertama adalah disebut dengan zikir syu'arul basyirah. Syu'arul basyirah itu yang pertama. Jadi tidak mengucapkan lafaz, tidak mengucapkan dengan nama, tidak mengucapkan dengan nama, tapi adalah zikir syu'arul basyirah, merasakan penglihatan. Karena di dalam zikir syu'arul basyirah di sini kita sebenarnya sudah punya iman kepada Allah, bahwa tahu kita sudah iman di dalam zikir sirrul asrar syu'arul basyirah itu sudah tahu kita bahwa di dalam diri kita ada iman. Bagaimana kita untuk bisa berzikir merasakan? Maka disebut dengan zikir syu'arul basyirah. Terus ada yang tingkatan yang kedua lagi, ya di dalam zikir sirrul asrar adalah disebut dengan zikir ainul basyirah. Zikir ainul basyirah itu sudah tahu, sudah jelas bahwa di dalam diri kita selain juga ada iman di dalam berzikir kepada Allah, tidak dengan kata-kata, tidak dengan nama, tidak dengan semuanya, tetapi ainul basirah, pandangan penglihatan kita yang selalu ingat kepada Allah. Selain kita merasa yang pertama tadi, lalu yang kedua adalah kita tahu, melihat dengan penglihatan batin. Di dalam zikir sirrul asrar ini adalah bukan zikirnya ucapan, bukan zikirnya mulut, bukan zikirnya hati, tetapi yang disebut dengan zikir sirrul asrar di sini adalah zikirnya ruh. Zikirnya ruh. Yang ketiga lagi ada yang namanya dengan zikir hakul basirah. Jadi kalau sudah kita paham dan tahu cara-cara dan berzikir dan mengetahui tentang bagaimana cara zikir sirrul asrar, ada tingkatan 3 lagi, ada namanya syu'arul basirah, ada namanya lagi ainul basirah, ada yang namanya lagi zikir hakul basirah. Ketika sudah betul-betul memahami bagaimana itu zikir syu'arul basirah, bagaimana kita berzikir ainul basirah, maka nyata di hakul basirah ini bahwa kita sudah semuanya tidak ada, hanya Allah yang ada. Apapun yang terjadi hanya Allah yang bisa menterjadikan semua apa yang ada, yang terjadi pada diri kita, baik di alam dunia ini. Maka disitulah pertemuan kita dengan Allah nyata,
bahwa Allah itu yang betul-betul maha segala, maha segalanya. Maka lalu kemudian banyak orang beranggapan masih di tahapan tingkatan makom yang kedua. Kalau di makom yang kedua tadi bahwa yang disebut dengan makom mukasyafah di sini, kalau kita sudah sering melakukan zikir yang disebut dengan zikir sir, ini banyak orang sudah bisa mengetahui hal-hal yang gaib, bisa mengetahui hati seseorang, bisa terbang. Dan kalau selama masih kita terlena dengan tingkatan yang kedua ini, walaupun kita sudah dianggap sudah bisa terjadi apa yang di luar nalar manusia, bisa terbang atau bisa mengetahui hati seseorang, masih belum, karena itu semua masih makhluk. Tahu kepada alam ruh itu juga masih makhluk, bukan zat yang maha hidup, bukan Allah, masih belum. Maka ketika Anda terlena di dalam makom mukasyafah, walaupun sudah banyak hal yang terjadi pada diri kita di luar nalar manusia, itu masih belum sampai kepada dan Allah yang sebenarnya. Maka kita jangan terlena di dalam makom di situ. Di dalam zikir sir asrar ini banyak tidak dipelajari di makom muhadarah atau juga di makom mukasyafah, tidak dipelajari. Kalau masih zikirnya pada zikir mukasyafah, kita masih belum bisa sampai kepada Allah, karena yang namanya alam gaib, alam ruh itu semuanya masih makhluk. Baru nanti kita bisa sampai kepada makom yang ketiga yang disebut dengan makom mukasyafah. Maka disitulah yang disebut dengan makom Allah, makom ahad. Maka zikirnya saja, maka zikir sirrul asrar, zikir rahasia di dalam rahasia. Teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, hanya ini yang saya bisa sampaikan. Nanti akan disambung di video-video berikutnya tentang bagaimana kita untuk beribadah kepada Allah, untuk bisa menjadi hamba Allah yang soleh, yang solehah, untuk bisa tetap di jalan yang benar, untuk beribadah amali yang sebenarnya, agar betul-betul nanti kita bisa bertemu dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.